Terima kasih Pastor Ray untuk introduction-nya. Hari ini saya akan sharing, saya masih muda sebetulnya. Walaupun 82 baru lahir maksudnya. Jadi tahun ini saya masih muda, jadi saya senang berhubungan dengan anak muda. Apalagi dress code-nya adalah jin. Wah ini cocok sekali. Jadi kesempatan buat ini. Jadi senang sekali. Hari ini saya mau bicara kebaktian yang kedua. Di dalam Servolution adalah melayani dengan baik dan setia. Kalau tadi kebaktian pertama melayani dengan bijaksana, sekarang melayani dengan baik dan setia. 1 Korintus 13 sebagai dasar yang saya suka ayat ini menjadi dasar sangat penting. Yang pertama kalimatnya demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Kalau orang bisnis berkata demikianlah, itu kesimpulan. Kalau orang matematika demikianlah, itu kodenya titik, titik, titik. Mau hidup apapun hidup kita, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Tadi lihat ada CV saya masih berkembang, masih banyak, nambah terus. Ya, nambah terus segala macam. Saya berhubungan dengan banyak orang, termasuk anak-anak muda, senang sekali dengan startup yang senangnya anak muda apa? Punya ide nggak punya modal, itu yang saya paling suka. Kalau sama orang tua itu percuma, punya duit nggak punya ide. Datang, Pak aku punya duit, kira-kira bisnis apa yang untung? Gitu kan ya? Nah itu mikirnya lebih apa ya, punya duit nggak? Tapi paling seneng sama anak muda yang punya ide tapi nggak punya modal. Itu tantangan saya. Kalau bisa punya ide nggak punya modal dan jadi sukses, itulah yang membuat kita bahagia. Kalau saya punya duit, Pak saya punya duit 100 miliar. Apa bisnis? Nggak seksi amat lah. Tadi pagi saya udah bicara, ini bisnisnya banyak banget loh. Dengan adanya program susu, program gini, banyak bisnis yang saya udah ceritain kepada Pak John, kepada Pak Pak Dennis dan semua. Banyak ide langsung, wah di balik papan gini-gini. Otak bisnis saya langsung gerak begini. Tapi gak seksi karena punya duit kan. Tapi buat orang yang punya ide, gak punya duit, itu saya paling suka. Kenapa? Kalau berhasil, itu artinya kita bilang. Kuncinya apa? Nah kuncinya ini loh. Kuncinya yang punya ide gak punya modal, bukan berarti ya wes selesai. Nah kuncinya ini. Kunci sukses buat orang yang punya ide gak punya modal dan punya modal, pengen modal gede lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Jadi jangan tanya konsultan yang aneh-aneh yang bikin yang gampang jadi susah. Wah kalau tanya konsultan kan bikin yang gampang jadi susah. Saya juga advisor. Advisor tuh sukanya ngomong panjang karena dibayarnya per jam. Saya dibayarnya per jam. Jadi per jam itu mahal. Kalau per jam dalam nama Yesus saya bilang gratis. Tapi kalau nggak pakai nama Yesus, saya bayarnya mahal. Jadi saya tanya, kalau perusahaan kamu mau pakai apa? Suruh saya ceramah apa? Pakai dalam nama Yesus nggak? Pakai altar call nggak? Gratis. Hotel nggak usah dibayarin. Tapi yang kalau nggak pakai nama Yesus, mahal. Padahal kuncinya sama. Yang saya beritakan cuman ini loh. Orang mau sukses dalam hidup. Ya dalam kehidupan maupun bisnis, cuman 3 hal ini. Yaitu kalimat firman Tuhan berkata, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara kasih. Ini kunci bisnis. Yang kalau diceramahkan 1 jam $5.000. Tapi kalau dimengerti 1 jam cuman haleluya. Karena kuncinya Tuhan kasih secret yang free. Dari mana? Di atas kayu salib. Itu free for all. Kuncinya apa orang mau sukses? Di dalam kehidupan, in the business, everything dibutuhkan ini. 1, iman, faith. Ini supaya sedikit ya. Hope. Kalau kasih pengharapannya. Iman, pengharapan, kasih. Bisnis. Tadi saya bicara banyak. Wih ini bagus sekali nih. Saya besok ke IKN.
Saya mau bikin kayak gini. Wah, bisnisnya gini. Kuncinya cuman, saya punya iman nggak? Kalau saya invest kayak gini, jadi bagus nggak? Dimulai dari belief kan. Bisnis itu mulai dari belief. Yang punya duit, wah saya mau invest nggak? Iman. Yang nggak punya duit, saya punya ide bagus nggak? Makanya anak-anak muda itu wajahnya itu mengubah dunia itu karena di dalam anak muda banyak ide. Waktu dia tidak punya uang, punyanya iman. Yang orang kaya punya ide karena nggak punya iman, punyanya money. Belum nangkep, kayaknya masih ngantuk, ulangi sekali lagi. Kalau anak muda yang punya ide, dia punya ide besar, tapi nggak punya money. Dia mengandalkan iman. Makin orang punya money, nggak punya iman. Karena yang ngatur hidupnya, pokoknya uang lah. Uang can do no wrong. Kalau anak muda yang nggak punya money, iman can do no wrong. Tergantung daripada. Tapi saya lihat ini loh, ini kunci sukses in business, kunci sukses in life as simple as that. Ya, lihat iman, pengharapan dan kasih. Iman itu kita bicara trust, iman kita bicara apapun. Semua iman, kita gerak, kalau nggak ada iman nggak menggerakkan. Iman menciptakan pengharapan. Saya yakin kalau saya invest begini, jadinya apa? Itu pengharapan. Karena iman sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti dari sesuatu yang kita harapkan itu iman. Ini iman, bukti. Ini kita bicara soal expectation. Kalau saya melakukan ini hasilnya seperti apa ya? Belum tahu. Tapi waktu menjalankan bisnis ataupun pelayanan sukses kalau ada kasih. Karena kasih bicara soal service. Tanpa service, pelayanan semuanya nggak bisa. Itu sebabnya hari ini Servolution kasih adalah bukti dari your faith and hope in action. Saya ulangi. Your service. Pelayanan adalah bukti dari our faith and action in faith and hope in action. Karena kasih tanpa pelayanan bukan kasih. Tapi kalimatnya gak cukup di sini. Kalimatnya iman, pengharapan, kasih bukan begini nih. Faith, hope, and love. Malah ada yang berpikir begini. Faith, hope, and love. Wah, iman tuh yang paling utama dalam hidup ini, Pak Paulus. Kalau iman punya sebesar biji sawi aja bisa pindah gunung. Tapi kalau punya kompeten, saya adalah orang yang mindahin banyak gunung di Kalimantan. Gunung-gunung yang kelihatan batu bara saya pindahin dari tahun 2003. Jadi saya sudah melihat gunung, besok ada di foto. Sebelum saya ambil batu baranya, foto dulu. Karena 3 tahun udah habis ahli. Ya, jadi kita udah biasa mindahin gunung. Dari gede ke sini. Banyak orang Kristen berpikirnya begini nih. Faith, hope, and love. Faith yang paling besar. Yuk, iman. Karena iman sebesar bisa pindah gunung. Gak ada ayatnya itu. Itu terjemahan dari orang-orang yang ayatnya gak ada. Saya biblical based. Yang ini juga gak ada ayatnya. Faith, hope, and love. Kita mesti balance life. You have to have faith, you have to have hope, and you have to have love. Gak ada ayatnya. Jadi ini sama ini tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah yang ini. Kita harus punya iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Anda bayangkan kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Kalau love sebesar biji gandum bisa pindahin apa? Saya ulangi lagi. Yang juga di yang online ya. Khotbah saya mikir. Kalau nggak mikir bukan ini ya. Saya profesional. Dan saya selalu minta Tuhan berikan firman Tuhan yang saya ngerti sebagai businessman.
supaya saya bisa transfer apa yang saya ngerti kepada Anda yang businessman. Saya nggak ngajarin Anda bahasa Yunani, Ibrani, karena saya nggak ngerti, saya nggak sekolah Alkitab. Tapi Tuhan berikan kepada saya, supaya bisa aplikasi ke tempat ini. Karena saya seperti Anda, saya orang marketplace kayak Anda. Jadi lihat ini, kalau kita punya iman sebesar biji sawi bisa memindahkan bisa memindahkan gunung. Padahal kasih lebih besar dari iman. Kalau kasih besarnya gandum bisa pindahin apa? Orang yang jahat sama kita, keluarga yang berantakan, orang yang korupsi di Indonesia besar, korupsi di yang lain, negara ini banyak dibilang wah banyak masalah-masalah, tidak bisa dipisahkan, dipindahkan dengan iman, tapi bisa dikalahkan semua itu dengan kasih. Tapi dasarnya kasih adalah punya iman, punya pengharapan yang bisa orang Kristen membuktikan perubahan koruptor dari tidak adalah kasih. Dan hari ini kita bilang kasih adalah pelayanan. Kalau engkau melayani dengan sungguh-sungguh, menunjukkan kasihmu yang besar kepada Tuhan, iman akan hilang. Pengharapan gak ada lagi di surga. Yang di surga yang ada adalah kasih. Waktu engkau punya kasih di dalam hidupmu, your business, your everything akan settle. Karena kasih kaitannya dengan service. Bisnis besar, saya memimpin segala macam. Infrastruktur, logistik, IT, Anda lihat tadi CV-nya. Baru kali ini CV saya ditunjukkan di gereja. Biasanya dikasih cuma satu terjemahan. Tapi GMS Balikpapan berani mati ngasih CV begitu ya. Ya, CV bentar lagi akan diumumkan hasil Astra dan Astra United Tractors Senin atau Selasa. Waktu nanti Senin dan Selasa diumumkan, Anda bisa tahu harga saya berapa loh. Profit saya berapa yang saya pimpin, Anda bisa tahu. Kalau udah tahu profit Anda berapa, hari ini kalau nggak mencatat, nggak ikut, itu kebangetan. Kuncinya ini, saya mau ulangi sekali lagi ya. Ini firman Tuhan biblical, saya biblical. Karena saya nggak punya. Kalau engkau punya iman, luar biasa. Engkau punya pengharapan, harus. Tapi yang ketiga, yang di surga, yang paling utama adalah kasih. Banyak orang punya iman hebat, mindahin gunung, punya pengharapan. Waktu di keluarganya berantakan. Waktu dengan suami istri berantakan. Waktu perusahaannya berantakan, gak enak. Kuncinya apa? Bukan karena iman, bukan karena pengharapan, tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Kasih yang paling besar. Yang merubah semua. Itu sebabnya inilah bentuk yang firman katakan. Iman, pengharapan yang terbesar adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 12. Percuma kita bisa mindahin gunung. Percuma kau bisa berbuat. Percuma. Wah luar biasa loh kalimatnya itu. Percuma kita punya iman yang dahsyat. Yang 1 sampai 12. Tuhan bilang percuma. Gong gemerincing kalau tidak punya kasih. The business kalau kamu punya kompetensi. Kamu punya visi. Ini bicara kompetensi, ini visi misi. Tapi tidak punya action yang kasih. Bisnis itu tidak akan besar. Itu sebabnya waktu saya. Karena Kalimantan ini adalah core saya. Pada waktu saya memimpin United Tractors, Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Sangatta, Satui, Senakin, Melak. Itu adalah uang yang paling besar. Dan saya selalu bilang untuk melawan customer-customer itu. Saya bilang bedakan UT dengan kompetitor kita cuma satu yang orang harus lihat UT beda dengan kompetitor. Yaitu service. Dan service adalah kasih. Ini yang menjadi dasar yang luar biasa. Itu sebabnya di kebaktian yang kedua saya membahas dari Matius 25. Yang pertama tadi kita bahas soal perempuan 10 usher. Dan kedua saya mau bicara soal talenta. Konsep talenta. Udah banyak dikotbahkan mengenai talenta. Terus kalau servis mesti kaitannya dengan talenta. Di semua pendeta, semua gereja. Kalau bicara soal servis pelayanan, soal pasti banyak yang menyambut talenta. Termasuk Pastor Judi 2-3 minggu lalu di GMS Surabaya Barat, dia juga bahas mengenai talenta. Minggu lalu Pastor Mac juga bicara soal talenta. Hari ini saya mau bicara talenta dari pandangan seorang marketplace. Bukan dari pendeta,
Tapi marketplace untuk kita bisa bawa pulang. Mari kita baca 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti. Waduh, Tuhan lu kalau ngasih perumpamaan sederhana. Tuhan sayang sama kita orang marketplace. Nggak kasih kalau orang Farisi ngasih kerajaan surga sesuatu yang untouchable. Unreachable. Tapi Tuhan itu lingkungannya marketplace. Tuhan Yesus waktu di dunia lingkungannya marketplace. Ayahnya marketplace. Makanya waktu seluruh kitab-kitab yang ditulis Tuhan Yesus, yang dikatakan Tuhan Yesus, almost 80% lebih bicara soal marketplace. Untuk apa? Supaya kita tahu. Jangan sombong. Karena marketplace dan gereja itu sama. Melayani marketplace adalah pelayanan. Waktu saya memimpin perusahaan besar, itu saya sama melayani dengan GMS. Waktu saya masih aktif, pelayanan saya 15.000 orang. Karyawan, 30 company. Aset saya $3 billion, 45 triliun. Saya melayani. Hari ini saya memimpin, mengadvise 3 perusahaan, 7.500 orang under di dalam 3 company yang saya advise dengan 40-50 eksekutif. Buat saya itu pelayanan saya. Saya tidak hanya khotbah ini di gereja. Saya khotbah yang sama. Build to bless, lead to bless dengan hal yang sama di perusahaan tempat ini. Mereka dengar firman. Jangan hanya kalau orang pengusaha atau orang pengurus di sini ngomongnya ya hanya di gereja. Karena yang dibutuhkan di tempat kita ada. Kristus harus dinyatakan dengan jelas. Jangan samar-samar. Semakin kau samar-samar, semakin kau gak berani mengatakan Kristus di dalam pekerjaanmu. Tuhan gak bela kamu. Semakin kau berani mengatakan Yesus, Tuhan yang bela kita. Karena kita tahu apa? Kerajaan surga itu sama seperti. Lihat sama sepertinya apa? Orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Kerajaan surga soal responsibility. Kerajaan surga soal tanggung jawab. Jadi kita di sini adalah dikasih tanggung jawab. Kerajaan surga itu sama seperti kita saat ini loh. Saya dikasih tugas hari ini untuk khotbah. Pertanggungjawaban saya bukan Pastor Philip dan Iren, apalagi sama pastor yang John Lee. No. Kalau pertanggungjawaban saya ke Pastor John Lee, ke Pastor Irene, kepada Pak Philip, saya akan berusaha supaya diundang lagi. Saya harus menyenangkan mereka. Supaya diundang yang lain kemana, Pak Julfri, Pak John, kemudian hari ini Pak Dennis. Kalau saya berusaha pengen diundang lagi, I have to satisfy all of you. Once saya lakukan itu, saya sedang mengarahkan diri saya ke kekeliruan yang paling besar. Tapi kalau saya memberitakan berdoa, Tuhan diundang atau lagi, gak penting buat saya. Yang penting yang saya beritakan, ini buat jemaat tahu apa yang harus dilakukan. Sama kok, tanggung jawab, setiap kita punya tanggung jawab. Anda punya perusahaan, waktu saya jadi eksekutif, saya tahu persis. Yang saya tanggung jawabkan nanti siapa? Kalau saya memimpin perusahaan, untungnya puluhan triliun. Saya hanya memikirkan tanggung jawab kepada shareholders. Shareholder berkata, bonusnya enak, segala macam enak. Pokoknya segala macam enak. Karena otak saya profit harus di atas 20 triliun. Saya akan melakukan segala sesuatu, apapun, whatever it takes untuk mencapai itu. Saya bisa kompromi sama dosa. Waktu saya bangun dengan para gubernur, bupati yang saya hampir semua kenal di sini. Kalau bikin izin, Pak supaya cepat, what I can give. Bapak maunya apa? Supaya saya dapat proyek. Kalau tujuan saya profit, saya akan kompromi terhadap apapun, terhadap pejabat. Karena saya tahu ini yang bisa mutusin yes or no. Tapi waktu saya berkata, no. Walaupun saya kadang-kadang dapat izinnya panjang. Yang lain 6 bulan, saya 2 tahun. I know in this area. I know everyone in this area. Dan waktu ketemu, kok kamu beda kenapa? Karena saya tahu
pertanggungjawaban saya. Bukan kepada shareholders untuk cari profit di dunia. Cari profit di dunia, saya dapat bonus. Paling apa sih dapatnya? Makan saya sukanya apa? Segala macam terbatas. Dan waktu saya sadar pekerjaan saya pertanggungjawabkan sama Tuhan. Di dalam action kita berbeda. Waktu saya melayani mereka, saya tahu persis, saya melayani Tuhan. Saya melakukan Tuhan. Ini yang paling penting, kita dipercayakan loh. Kalau engkau yang punya bisnis, yang lagi punya owners perusahaan, saya cuma mau bilang, engkau sedang dipercayakan Tuhan hal ini. Dan makin orang dipercayakan Tuhan dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan apa, tuntutannya makin besar. Kalau engkau dipercaya sebagai direktur, tuntutanmu lebih besar daripada staff. Normal loh. Astra waktu nunjuk saya menjadi wakil presiden direktur PT United Tractors. Mengharapkan saya lebih besar daripada waktu saya jadi sales atau kepala cabang Balikpapan, Samarinda dan semua. Gak mungkin saya menghasilkan. Untuk kamu berapa Pak Paulus? 500 miliar. No. Untuk kamu berapa? 1 triliun? No. Karena untung kamu sekian. Nangkep Pak selesai. Ini yang kita harus sadar. Kita dipertanggungjawabkan harta. Dan banyak orang gak sadar dipertanggungan jawab harta besar sama Tuhan. Tapi gayanya tidak sadar bahwa dia harus mengembalikan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Kalau kita gak sadar kepada siapa kita bertanggung jawab, kita hidup sembrono. Itu sebabnya pagi ini, every one of us. Makanya Tuhan bilang sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Dan itu betul. Karena makin banyak teman-teman saya yang kaya, sulit sekali mengenal Kristus. Sulit sekali mau melayani. Sulit sekali. Hanya orang kaya, orang punya posisi, yang punya hati bamba. Mau, kamu sebagai apa? Saya mau jadi usher. Bayangin, punya perusahaan yang 1 triliun. Datang lebih pagi, bukan jam 11. Tadi mulainya jam 11 ya. Datang jam 10.30, datang. Sampai ke depan. Cuman bilang, welcome home. Wah, loh dia itu untungnya ratusan miliar loh. Kok mau welcome home. Datang ke CG duluan, nyiapin. Ayo datang. Itu yang orang dunia gak ngerti. Kenapa kok dia mau melayani yang seperti itu? Karena dia tahu. Kenapa saya mau welcome home. Kenapa mau jemput saya di Blue Sky dengan segala macam? Kenapa? Karena dia tahu pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Waktu saya melayani, menjemput saya, menjemput istri saya hari ini. Nanti engkau sedang melayani harta yang dipercayakan ke Tuhan. Kayak tadi, singernya bagus banget nih. Ini GMS Surabaya juga kalah nih pinternya nih. Ini bagus. Nyanyinya bagus. Nanti saya mau bilang sama Airin, ini bagus ini, perlu diekspor ini kata dia. Ini bagus nyanyiannya. Tapi kalau engkau nyanyi suara bagus, ada gereja yang lain yang suaranya bagus. Ada di Amerika juga suaranya bagus. Saya gak usah sebut, itu gereja profesional, penyanyi profesional. Dan bagus sekali, dan saya juga dapat berkat. Tapi kalau yang nyanyi yang keluntang-kelunting ini, yalah kayak gini ya. Ya pokoknya keluntang-kelunting gak jelas. Tapi kalau saya keluntang-kelunting, supaya bisa membawa jemaat dan Pak Paulus naik levelnya. Dia sedang mengerjakan perkara besar. Anda duduk di sini sambil WA-an. Anda duduk gak dengar firman, termasuk yang sedang duduk tidur di kamar mandi. Atau tidur di kamar yang di live streaming ini. Kalau Anda tidak serius melakukan kayak gini, Anda tanggung jawab sendiri kok. Sudah waste your time, tapi juga gak dapat reward. Sudah mau dengerin, take your time, ambil. Anda sungguh-sungguh yang Anda lakukan dengan harta yang ada, waktu hari ini harta. Siapa yang jamin bahwa setelah selesai kebaktian ini masih hidup? Angkat tangan. Anda jujur. Saya juga gak tahu kok. Kita gak pernah tahu hidup kita. Siapa yang bilang yang tua lebih mati dari duluan? Dari yang muda. Gak ada yang tahu. Saya 65. Siapa yang bilang saya lebih mati dari yang umur 15-16 tahun? Tidak ada yang tahu. Betul. Itu sebabnya every single day kalau kita tahu
Ini mempercayakan saya mendapat kepercayaan dari Tuhan hari ini. Diundang GMS Balikpapan. Dan bersyukur saya ajak istri saya, besok saya mau ke IKN. Mau lihat proyek yang kita kerjakan dulu di sana. Bagaimana saya mau ke IKN. Saya pengen lihat sesuatu. Dan saya tahu persis yang saya lakukan ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya sama Tuhan. Saya semangat. 5 kali kebaktian saya tidak capek. Bukan karena fisik saya tidak capek. Tapi kenapa saya semangat? Karena saya tahu persis pertama. Siapa tahu ini khotbah saya yang terakhir. Nobody knows. Nobody knows. Karena apa Tuhan bilang? Dia manggil mempercayakan. Pulangnya nggak tahu. Itu sebabnya kalau kita sadar hal ini. Kalau ada panggilan pelayanan hari ini Servolution. Don't wait. Mumpung kalau hari ini ada khotbah soal Servolution. Itu Tuhan sedang mempercayakan harta ini. Siapa yang mau? Kalau hari ini Anda ditantang melayani di bidang apapun. Itu bukan karena Anda hebat. Tapi pengusaha besar itu mempercayakan buat Anda. Hari ini engkau pulang. Kalau enggak mau ngambil itu pelayanan. Tanggung jawabmu sama Tuhan. Aku mau jadi jemaat biasa. Oke. Enggak salah. Baik kok. Aku mau gini aja. Oke, aku udah tua Pak Paulus. Di sini saya lihat wajahnya dari pagi ada banyak yang lebih tua dari saya. Tapi hari ini kayaknya enggak banyak yang lebih tua dari saya. Lihat wajah-wajahnya aja pasti di bawah 65 ini. Mungkin 95%. Enggak banyak. Tapi kalau saya mau melayani. Tuhan bilang kalau engkau dikasih kepercayaan. Ikut CG loh. Ayo aktif di CG. Itu artinya Tuhan mempercayakan harta jemaatnya kepadamu loh. Jangan aktivitas, CG lagi, apalagi enggak. Ini tuh punyanya Tuhan yang maha nih. Sorry. Saya dibuat lunting-lunting. Ini punyanya Tuhan nih. Saya bisa coret-coret. Karena every one of us understand. Bahwa kita sedang dalam proses Tuhan ngasih kepercayaannya sama kita. Apapun. Kita adalah orang yang berkata, use me Lord. Orang yang ya, jangan takut soal hidupmu. Matius 6, Tuhan tahu kok apa yang kau pakai. Tuhan tahu apa yang kau minum. Tuhan tahu apa yang kau makan. Allah Bapa tahu. Don't worry at all. Kalimat ini membuat kita sadar bahwa kita sedang dipercaya Tuhan hari-hari ini. Kalau ada tema mengenai Servolution, Anda harus bersuka cita. Karena Servolution artinya Tuhan sedang bagi-bagi kepercayaan sama kita. Jangan pulang terus diem. Enggak, saya harapkan semua yang datang di sini, termasuk yang di live streaming di sana, ambil kepercayaan itu. Kalau perlu datang nanti habis ini. Kalau nanti akan diumumkan mana pakai ini dan minta formulir, saya mau karena saya belum tahu tahun depan bisa ada. I don't know my life, but saya mau hari ini. Siapa tahu waktu tanda tangan, go jebret dan pulang di situ Tuhan panggil dan Tuhan bilang, ini yang saya catat selama ini. I know, Tuhan ingatlah akan aku. Waktu engkau datang sebagai raja, dia tidak sempat melakukan pelayanan. Dia tidak sempat melakukan Servolution. Tapi waktu hati berkata, kita memang layak dihukum. Tapi orang ini tidak. Tuhan ingat aku. Waktu dia tahu waktunya pendek. Time pendek. Harta yang Tuhan berikan. Your time is limited. Dan waktu dia tahu hartanya pendek. Dia berkata, ingat aku. Dan Tuhan berkata, hari ini engkau bersama aku dengan di Firdaus. Pelayanan yang terbesar adalah kasih kepada Tuhan. Dia gak punya iman yang sebesar Petrus. Tapi dia punya iman Tuhan tidak berdosa. Tuhan tidak bersalah. Dia punya pengharapan Kristus datang sebagai Raja. Dan katakan, I don't need anything Lord. I need your love. Saya gak bisa mencintai engkau lebih. Saya butuh cinta Tuhan. Ingat akan aku. Kalimat ini yang lebih yang berbahasa adalah Tuhan memanggil.
Kalau engkau pengusaha mau bagi-bagi kerjaan, nggak mungkin anak buahnya yang angkat tangan. Yang terjadi saya sebagai pemimpin, saya pilihin orang, saya yang panggil untuk kasih kepercayaan itu. Oke. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan panggil engkau dan saya, kita dipanggil Tuhan. Hari ini adalah panggilan pelayanan. Engkau boleh berkata tidak atau mau. Tapi Tuhan sedang memanggilmu untuk dipercayakan hartanya Tuhan. Kadang-kadang cuma anggota SEGI. Kadang-kadang cuma usher. Kadang-kadang cuma apapun. Tapi Tuhan itu hari-hari terakhir ini sedang memanggil dengan keras. Karena masanya tinggal pendek. Untuk menyelamatkan Balikpapan, menyelamatkan Indonesia. Harus ada orang yang mau dipanggil. Dan harta yang terbesar diberikan Tuhan kepada kita adalah your faith. Harta terbesar yang dipercayakan kepada kita, your hope. Dan tugas kita cuma tinggal satu, love. Panggilan hanya love. Engkau bisa melayani tanpa kasih. Tapi kau tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Saya ulangi. Engkau bisa melayani tanpa kasih. Saya bisa melayani ini tanpa kasih. Tapi kalau engkau mengasihi, tidak mungkin pelayanan. Ingat, every one of you termasuk Anda di sana. Tuhan itu sedang panggil akhir zaman ini kepada every one of us. Every one of us. Don't miss the time. Karena waktu akan tinggal. Waktu akan tinggal. Kaleb, 85 tahun. Aku masih kuat. Musa, 80 tahun. Aku masih kuat Tuhan. Aku percayakan bangsa Israel 2 juta kepadamu. Kenapa enggak kepada orang muda? Kenapa yang bilang Kaleb aku masih berjuang? Kenapa enggak sama orang muda? Tuhan tahu hati. Setiap kita yang mau menerima panggilan Tuhan. Ingat, harta yang diberikan kepada kita akan berbeda-beda. Matius 25:15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan kasih sesuai dengan kesanggupan. Kita bicara kesanggupan, ability, kesanggupan itu 2. 1 yang namanya kapasitas. Yang kedua kita namanya saya sebut kapasitas yang Tuhan God's given, kapabilitas apa yang kita bisa masuk, ini yang akan menghasilkan kinerja. Kapasitas kita. Tuhan lihat kapasitas kita loh. Kesanggupan kita itu tergantung dari kapasitas yang kita lakukan. Jadi 5, 2, 1 itu bukan talenta.
Seringkali kita bilang, wah anak kita, kamu kan punya 5 talenta, saya 2 talenta, 3. That's not in the Bible. Saya ulangi lagi. Seringkali kita berkata, ya kita beda. Pak Pros kan punya 5 talenta, yang lain 2 talenta, 1 talenta. That's not in the Bible. 5 talenta bukan yang ada kapasitas kita. No, itu harta yang dipercayakan Tuhan sama kita. 5, 2, 1. Bukan kapasitas. Jadi kalau bilang, wah dia hebat ya, habis dia kapasitasnya 5 talenta. No, this is not capacity. Karena 5, 2, 1 tuh kepercayaan Tuhan yang dipercayakan. Ada 5, 2, 1. Kapan Tuhan mempercayakan 5, 2, 1? Tergantung dari kapasitas kita dan kapabilitas kita. Kemampuan kita. Kapasitas kita yang besarnya kita dan kemampuan. Inilah yang hasilnya dipercayakan Tuhan sama hartanya Tuhan. 5, 2, 1. Dan kapasitas kita tergantung dari apa? Tadi iman, pengharapan, kasih. Ini ada 3 kapasitas kita. Yang kita sebut intelektual itu tubuh. Kita bicara emotional itu jiwa. Dan spiritual itu roh. Inilah kapasitas. Iman, pengharapan, kasih di sini loh. Jadi kalau orang hanya mengandalkan kapasitasnya kepandaian intelektual, kata ahli itu cuma 20%. Emosional 80%. Jadi kapasitas kita tidak boleh hanya intelektual, tidak boleh hanya emosional. Ada 1 kapasitas yang membuat kita bisa dramatis. Iman sebesar biji sawi memudahkan gunung. Itu adalah spiritual ability kita. Waktu Anda lihat CV saya itu, kalau CV saya apakah karena ini saya? Saya lulusan cuman IPB, Institut Fleksibel banget. Mimpin jalan tol, mimpin segala macam, gak cocok. Tapi yang kedua ini cuman 20% kok. Ini 80% orang dunia itu adalah emosional. Passion, semangat. Segar itu adalah yang membuat orang yang kuat, yang semangat itu. Tapi itu terbatas. Orang yang menggunakan kapasitasnya cuman segini. Itu cuman 100% of kapasitas Anda untuk jadi human. Tapi kita bukan human biasa loh. Kita itu superhuman. Anda itu punya Allah yang luar biasa. Yang pengen semua anggota GMS Balikpapan yang di sini yang dengar adalah Anda bukan human biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Caranya gimana? Supaya kita bisa bekerja melebihi human. Yang disebut dengan spiritual ini, iman. Makanya Tuhan bilang kalau engkau punya iman biji sawi, bisa pindah gunung. Rasul Petrus jalan orang yang sakit kena selepetannya. Bukan selepet, no mix. Tapi kena selepet bayangannya aja sembuh. Kenapa kita doa? Karena kita tahu ada terbatas Tuhan. Waktu saya memimpin bisnis ini tidak sekedar intelektual. Tidak sekedar emosional. Tapi spiritual. Waktu doa itu mengatasi 100% human. Dan waktu engkau tahu persis. Tuhan tahu orang ini tidak hanya mengandalkan intelektual. Orang ini tidak hanya mengandalkan emosional. Tapi orang ini mengandalkan spiritual. Aku percayakan 5 talenta. Waktu saya pertama kali mimpin UT 2003, saya nggak ngerti jualan apa. Jualan alat berat, namanya HD 785 truk 100 ton. Bentuknya aja saya belum lihat. Tapi anak buah saya di sini, orang asing lulusan Master New South Wales, pengalaman. Dia bilang, Pak saya sudah 2 tahun kerja menjual ini kepada KPC. Nggak bisa jalan. 2 tahun 6 alat bekas yang udah bagus saya mau jual. 6 selama 2 tahun nggak bisa. Saya direktur baru, pengen kenalan sama mereka. Ya saya datang ke sana. Boleh nggak saya datang? Wah mereka sibuk banget. Courtesy call. 15 menit aja Bill.
Kalau dia ngerti bahasa Jawa 2 jam oke. Kulo mboten mangertos sing dados. Tapi kalau bahasa Inggris saya cuma bilang 15 menit. Oh Inggris saya bilang I love you aja saya fales. Intellectual ability saya nggak ngerti alat berat. Emosional saya takut ngomong bahasa Inggris sama orang asing. Dia orang warga negara Kanada. Ngomong aja Inggris sama Australia saya juga ngerti. Ki ngomong apa tuh? Ada bahasa aja saya nggak ngerti. Saya nggak punya ini. Tapi saya bilang saya mau datang 15 menit ya. Saya mau ketemu. Oke, akhirnya boleh. Waktu saya datang, cut long story short. Karena tinggal 30 menit. Datang. Tuhan mempercayakan kita. Kalau engkau mau melayani dia, your capacity akan diingkat. Capacity ini spiritual hanya bisa Anda raih kalau engkau melayani Tuhan. Engkau boleh hebat di kantor. Waktu engkau mulai tidak melayani Tuhan di church, di gerejanya ini, kau kehilangan spiritual ability. Orang yang gak ikut CG, omong kosong bisa meningkatkan spiritual ability. Kalau cuma datang ke gereja seminggu sekali. Itu pun waktu khotbah baca WA. Omong kosong. Saya datang, diajak di kamarnya, sebelum kamarnya, saya berdoa. Karena saya tahu persis my intellectual ability, saya tahu kapasitas saya. Intellectual ability saya nggak ngerti apa itu HD 785 truk 100 ton yang rodanya lebih tinggi dari saya. Saya nggak ngerti how to deal with orang asing. Ngomongnya mesti gimana. Tapi saya tahu saya punya something yang higher than me as a human. Yaitu God. Sebelum masuk saya berdoa. Dia diam, saya berdoa di depan pintu kamar sebelum dibuka. Saya cuma berdoa, Tuhan, I know I have a great God. Bikin capacity saya besar bukan karena saya human. Tapi I'm the child of God. Supaya kalau capacity saya besar, capability saya akan meningkat dengan besar. Dan kalau capability saya besar, engkau akan percayaan perkara besar. Saya dari Astragrafia. Setahun cuma 40 juta dolar. Waktu itu dipindah ke UT. Satu proyek aja 80 juta dolar. Satu proyek 80 juta dolar. Ini 1 tahun 40. Naik. Waktu saya tahu, saya kasih target saya harus punya capability yang tinggi. Dan itu saya nggak bisa. Waktu saya berdoa selesai, masuk. Begitu masuk, ngobrol. 15 menit, hey, kenalkan saya Paulus Bambang, baru kenalan, director baru, bla 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 bla. Dari 15 menit kira-kira setengah jam sampai 45, kita bisa ngomong panjang lebar. Saya nggak tahu kenapa Inggris saya jadi luar biasa bakunya, gitu ya. Yes, pokoknya luar biasa lah sampai datang. Dan cut long story short, 2 tahun master New South Wales. Tahu persis produk, tahu persis kebutuhan, nggak sales. Dalam waktu 45 menit, dia berkata, shake hand, deal Pak Paulus. Saya pertama kali terbang dari Balikpapan ke Sangatta, waktu pulang, deal, keluar. Anak buah saya bilang, saya nggak ngerti kamu ngomong apa sebetulnya. Saya nggak ngerti, yang kamu ngomong tuh sudah saya ngomong 2 tahun Pak Paulus. Dan nggak terjadi apa-apa. Kok kamu ngomong sebentar, deal 6 juta dolar. Dan itu deal. Terus saya bilang sama Bill sambil perjalanan menuju rumah makan di Sangatta. Bill dalam hidup ini bukan soal knowledge. Knowledge bicara soal your capacity yang ini intelektual sama emosional. Tapi soal nih, nah itu bahasa Inggris saya itu. Modal pengetahuan, knowledge. Modal dengkul bahasa Inggrisnya apa? Your need. Knowledge and need. Itu saya terangkan, ngerti kan? Knowledge and need. Berdoa. Dia mau bilang apa? Oh, makanya saya perhatikan waktu Anda masuk kamu berdoa ya. Makan siang kita berdoa mengucap syukur. Dan waktu dia jalan, cut long story short. Waktu dibikin PO datang. Itu pas kebaktian. Mau kebaktian Jumat jam 12.
Waktu lihat, saya cuma mau bilang, saya mendapatkan respect dari the whole tim di Kalimantan. Bukan karena my knowledge. Saya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Bukan karena my emotional. Tapi waktu Tuhan kasih, Tuhan percayakan kepada saya. Harga batu bara waktu itu cuma $19. 21 dolar. Ongkos kita 21. Dan saya bilang, saya mau terima. Nanti sebentar lagi, 9 bulan. Dari 21 dolar, dari 62 dolar. Waktu jadi 62 dolar, orang beli alat-alat saya kayak beli kerupuk. Dan orang tanya, kenapa bisa seperti itu? Saya diundang ke Shanghai untuk cerita. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya cuma bilang, manusia bisa purpose. Tapi Tuhan tahu masanya. Dia tunggu anak-anaknya. Supaya 9 bulan. Waktu engkau dipercayakan United Tractors. Harga batu bara. Dari 21 jadi 62. Semua aja di tengah konferensi besar. Saya bilang, there is God. Dan pulang menuju lift, ada orang Sikh India, orang Sikh pulang menuju lift. Pak Paulus, ini first time in my life ada orang bisnis bicara soal God. Saya cuma mau bilang, Tuhan sedang percayakan perkara besar sama Anda loh. Kalau engkau mau terima 5, jangan tanya, Pak, talenta saya 5. No, ini gak ada kaitan talenta. 521 bukan talenta, tapi kepercayaan Tuhan. Semua sama, bukan kepercayaan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, enggak di Alkitab kalimat itu. Every one of you dipercayakan Tuhan 521, bukan karena your capacity, bukan karena your capability biasa, tapi orang yang punya dekat dengan Tuhan akan dipercayakan 5. Petrus bukan orang hebat, dipercayakan 5 talenta. Murid-muridnya bukan orang yang pendidikan tinggi, 5 talenta. Paulus orang hebat, dipercayakan 5 talenta. Dan engkau dan saya hari ini bisa dipercayakan 5. 2, bukan karena saya pendidikannya cuma SMA, saya pendidikannya cuma sarjana kecil. No. Your spiritual ability itulah yang akan change the rule of your game. Dan kunci itu adalah melayani. Waktu engkau melayani, the only way Anda increase your spiritual ability hanya dengan melayani, Derek. Itu sebabnya hari ini semua yang ada di sini, termasuk yang mendengarkan ini, kalau engkau belum terjun di dalam pelayanan in whatever, segera hari ini, Tuhan aku mau melayani untuk meningkatkan my spiritual ability. Supaya apa? Tuhan percayakan aku 5 talenta. Kalau engkau mau dipercayakan 5 talenta sama Tuhan, kuncinya cuma satu. Your spiritual ability. Melayani. Cepat-cepat. Hari ini buka aplikasinya. Lihat. Dan kalau enggak, gaptek aplikasi. Saya udah minta formulir. Cepat-cepat. Minta. Karena waktunya enggak tahu. Siapa tahu waktu engkau tanda tangan. Dan itu selesai waktu. Dari waktu engkau lakukan itu. Bisnismu yang lagi stuck, Pak, kok saya stuck, ekonomi stuck. Saatnya tinggalin semua. Jangan mikir cari konsultan, tanya Pak Paulus. Mahal Anda ngobrol sama setengah jam, mahal banget. Jangan tanya, ngobrol sama Tuhan. Hari ini, kok stuck bisnis, ekonomi stuck. Bikin formulir, Tuhan, I know stuck. Tapi saya mau melayani Tuhan. Berikan saya superhuman spirit. Dan dengan pelayanan itu, your business akan di-solve. Your economy akan di-solve. Everything akan di-solve. Mari kita bangkit berdiri.